dengan saya Dr. Victorius Adventius Hamel dalam satu mata kuliah MKWK, yaitu satu mata kuliah yang terkait dengan kewarganegaraan, dan hari ini saya akan membawakan satu tema yang penting, yaitu mengenai demokrasi. Nah, oleh sebab itu yang pertama yang kita perlu pahami adalah dalam kuliah ini adalah bagaimana memahami konsep definisi makna demokrasi. Dan yang kedua mengenai pemikiran politik demokrasi dan mengapa perlu adanya demokrasi. Kemudian demokrasi Indonesia terkait dengan pemikiran dan demokrasi Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi. Dan yang terakhir agenda dalam kuliah ini yaitu mengenai syarat demokrasi negara modern. Rekan-rekan mahasiswa, kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu mengenai konsep, definisi, dan makna dari demokrasi itu. Kita mengacu kepada etimologi dari kata demokrasi, yaitu dari kata bahasa Yunani yaitu demos, yaitu rakyat, dan juga kratos, yaitu kratein, yaitu pemerintahan. Sehingga demokrasi itu bicara mengenai bagaimana kekuasaan dari rakyat. Jadi bagaimana rakyat memiliki the rule of people, atau rule of people itu adalah kekuasaan aturan yang dari rakyat itu sendiri. Nah, saya kira ada begitu banyak konsep tentang demokrasi, tetapi kalau kita melihat Dictionary of Current English dari Harvey dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representative. Jadi satu negara di mana tata kelola pemerintahannya itu merupakan share ataupun pembagian dari yang dilakukan, dan kemudian itu oleh rakyat dan wakil-wakil rakyat yang ada di dalamnya. Dan yang kedua yaitu country with government which encourages and allow rights as citizens such as freedom of speech, religions, opinion and association, the assertions of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. Jadi di sana ada semacam kebebasan untuk berbicara, beragama misalnya, dan berserikat dan seterusnya, di mana dengan aturan-aturan yang ada itu masyarakat terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir adalah society in which is a treatment of each other by citizen as equals. Jadi semua ada kesamaan, kesederajatan di dalamnya. Jadi masyarakat di sana di dalam konsep, definisi, dan makna demokrasi itu berada pada level yang sama. Jadi saya kira itu adalah konsep, definisi, dan makna yang paling dasar dari demokrasi. Dan kita kenal Abraham Lincoln mengatakan bahwa government is from the people, by the people, and for the people. Jadi ini sebuah ungkapan yang sangat terkenal, yaitu bagaimana pemerintah dari masyarakat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya kira ini satu ungkapan yang sangat terkenal, dan itu diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Jadi rekan-rekan mahasiswa, bahwa satu sistem politik itu diyakini oleh banyak masyarakat di dunia, sehingga demokrasi adalah sistem yang terbaik untuk mencapai tujuan negara. Artinya bahwa yang terbaik itu mau mengatakan bahwa sistem pemerintahan di dalam satu negara itu didasarkan pada konsep-konsep demokrasi, dan itu akan membuat semua ataupun elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat itu terlibat. Karena demokrasi dalam bentuk politis dan dari pemerintahan yang mengatur kekuasaan diperoleh dari rakyat, baik melalui pemilihan langsung maupun perwakilan rakyat. Jadi tidak ada satu yang absolut, tetapi ada di mana rakyat itu berperan penting, baik itu melalui pemilihan maupun nanti ada di dalam perwakilan-perwakilannya. Sehingga konsep demokrasi itu sangat egaliter, sangat mengayomi, mewakili masyarakat secara keseluruhan. Saya kira itu konsep dasar penting, meskipun dasar tetapi saya kira sangat penting dari demokrasi itu sendiri. Nah, kalau bicara tentang konsep demokrasi sendiri,
baik secara filosofis maupun sosiologis dan juga psikologis itu bisa dipahami. Misalnya dalam konteks filosofis, demokrasi adalah sebuah ide, norma, dan prinsip. Jadi itu menyebabkan bahwa konsep demokrasi itu dalam implementasinya bisa berbeda-beda di dalam satu konteks kenegaraan ataupun satu bangsa. Nah, di Indonesia kita mengenal apa yang disebut dengan demokrasi Pancasila karena ide, norma-norma, dan prinsip-prinsip itu digali sedemikian rupa dari konteks kebangsaan itu atau dari masyarakat itu sendiri. Jadi berbeda mungkin dengan konsep demokrasi di tempat lain, tetapi secara umum berpusat pada rakyat itu sendiri. Nah, itu yang terjadi di dalam konsep yang berikut, yaitu secara sosiologis. Demokrasi itu adalah sistem sosial. Jadi bagaimana sebuah sistem itu berjalan dengan baik itu terjadi karena konteks yang ada. Jadi konsep Indonesia dengan demokrasi Pancasila itu merupakan sistem yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin di tempat yang lain akan berbeda, tetapi secara prinsip general rakyat menjadi tumpuan yang paling utama. Dan secara psikologis dikatakan bahwa demokrasi adalah wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Jadi itu terinternalisasi, masuk di dalam konsep-konsep secara psikologis. Saya sebagai orang Indonesia, di pikiran saya, di kepala saya, di hati saya, konsep demokrasi Pancasila yang menjadi terinternalisasi di dalamnya. Begitu juga dengan Carlos Alberto Torres yang mengatakan mengenai ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama, konsep Aristotelian theory, kemudian medieval theory, dan contemporary doctrine. Jadi Aristotelian mengatakan bahwa demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan, the government of all citizens who enjoy the benefit of citizenship. Jadi semua orang merasakan ada keuntungan, mendapatkan keuntungan. Jadi tidak ada yang idealnya bahwa tidak ada masyarakat yang tersingkirkan, tidak ada masyarakat yang terpinggirkan, tidak mendapat nilai-nilai keuntungan dari kehidupan satu bangsa. Harusnya semua bersama-sama dapat menikmatinya. Dalam konteks medieval theory atau abad-abad pertengahan dikatakan bahwa Roman law dan konsep popular sovereignty. Jadi kedaulatan, satu landasan kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jadi bukan di tangan pimpinan-pimpinan yang berkuasa, tetapi justru dia ada di dalam konteks rakyat itu sendiri. Itu konsep demokrasi dan itu dijelaskan di dalam contemporary doctrine, yaitu konsep republikan. Republikan bicara untuk pemerintahan rakyat secara murni. Jadi maksudnya itu republik, bukan republikan partai, tetapi republik sebagai bagian dari pemerintahan rakyat itu sendiri. Jadi itu konsep atau 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Nah, pertanyaan yang berikut adalah pentingkah demokrasi? Saya kira jawabannya adalah tentu sangat penting karena tadi kita melihat bahwa demokrasi itu sebagai satu sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Jadi bukan elitnya saja yang mendapatkan keuntungan atau kesejahteraan, tetapi semua elemen-elemen bangsa. Demokrasi memegang peranan penting dalam tatanan masyarakat. Jadi harusnya ini menjadi sesuatu yang utama di dalam konteks kebangsaan. Dan dia juga menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan negara dan warga negara. Dan inilah yang kita sebut dengan kehidupan demokratis itu. Jadi kalau konsep demokrasi itu terjawantah di dalam sebuah sistem tata kelola pemerintahan, maka kehidupan demokrasi akan muncul, yaitu adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan. Jadi nggak hanya diputuskan oleh elit saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dengan semua elemen-elemen representatifnya. Ada persamaan kedudukan di depan hukum, jadi nggak tajam ke bawah, tumpul ke atas misalnya ya, yang sering terjadi selama ini. Dan ada distribusi pendapatan secara adil. Jadi nggak ada yang kaya sekali, nggak ada yang miskin sekali. Dalam arti orang boleh kaya, tetapi jangan menindas yang miskin, gitu ya. Jadi ada keadilan di dalamnya. Nah,
kita masuk pada inti dari konsep yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa konsep demokrasi Pancasila yang kita pakai. Tadi kan kita lihat bahwa demokrasi itu sangat tergantung dari konteks masyarakat atau kebangsaannya sendiri atau masyarakat bangsa itu sendiri. Nah, Indonesia punya sejarah panjang tentang demokrasi yang khususnya hari ini kita sebut dengan demokrasi Pancasila. Dan ditetapkan bahwa ada 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sangat prinsip. Kemudian demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, dan demokrasi dengan pembagian kekuasaan, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah. Saya kira ini muncul sebagai bagian dari pasca jatuhnya Orde Baru memasuki masa reformasi. Jadi konsep demokrasi dengan otonomi daerah masuk. Dan kemudian demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan. Apa ini 10 pilar ini? Yang pertama adalah demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun yang terjadi, bahwa negara Indonesia ini bukan negara agama, tetapi negara yang memang menyelenggarakan kenegaraannya itu atas taat azas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita bukan negara agama, tetapi kita justru menghargai prinsip-prinsip ketuhanan atau keagamaan itu sebagai bagian dari penyelenggaraan, sehingga kita nggak jadi negara yang sekuler, tapi juga tidak menjadi negara yang berbasis sebagai negara agama maksudnya. Tapi kita menghormati adanya nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan di dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Demokrasi dengan kecerdasan mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 45 itu bukan dengan kekuatan naluri. Jadi nggak hanya kekuatan otot atau kekuatan massa, ya, ngumpulin massa sebanyak-banyaknya kemudian mengatakan itu demokrasi. Tetapi yang kita pentingkan adalah bagaimana kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional kita bersatu bersama-sama sehingga menghasilkan nilai-nilai yang baik. Bukan hanya sekedar emosi dalam arti ngumpulin massa banyak-banyak dan kemudian demonstrasi. Tidak, tetapi kita harus memiliki apa yang disebut dengan demokrasi dengan kecerdasan. Karena itu adalah prinsip dasar dari konsep demokrasi Pancasila. Dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, seperti tadi sudah saya katakan bahwa kekuasaan yang tertinggi itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan yang lainnya, tetapi secara prinsip rakyatlah yang memiliki dan memegang kedaulatan itu. Nah, yang berikut adalah demokrasi dengan rule of law. Kekuasaan negara itu harus melindungi, mengembangkan kebenaran-kebenaran hukum. Ya, jadi hukum itu menjadi sangat utama, nggak sekedar emosi, mau-maunya saja begitu ya sendiri, tapi ada aturan. Kekuasaan negara memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura saja. Jadi kita ada hukum yang mengatur itu ya. Kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest. Jadi hukum itu menjadi sangat penting. Yang berikut adalah demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Jadi saya kira ini konsep sistem check and balances. Jadi ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Itu adalah bagian-bagian yang saling dikatakan memiliki sistem separation of power, yaitu pada sistem check and balances. Demokrasi dengan hak asasi manusia, tentu kita mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, tidak ada pilih-pilih keputusan. Kalau dia orang kaya, miliarder dan sebagainya, maka keputusannya menjadi lebih ringan kalau dia bersalah. Yang tidak miliarder, yang orang biasa saja, maka keputusannya menjadi lebih tinggi. Tetapi semua sama di mata hukum. Ada yang berikut adalah demokrasi dengan otonomi daerah. Di sini dikatakan bahwa otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden.
Undang-Undang Dasar 45 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonomi besar dan kecil yang ditafsirkan daerah otonomi 1 dan 2 dengan peraturan pemerintah daerah otonom itu dibangun, disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintahan pusat kepadanya. Jadi konsepnya ini memang sudah dirubah dalam banyak hal, artinya konsep otonomi daerah, tetapi intinya adalah bahwa peran otonomi daerah itu menjadi sangat penting sekali untuk memperkuat basis-basis kewilayahan itu sendiri. Definisinya mungkin sudah berubah, tetapi konsepnya saya kira tetap, yaitu bagaimana memperkuat wilayah kedaerahan ataupun pusat dan daerah itu mempunyai balancing yang sama ya. Yang berikut adalah demokrasi dengan kemakmuran, yaitu bahwa setiap tempat, wilayah, bangsa itu mengalami kemakmuran yang sama, dalam arti bahwa kalau kita bicara tentang Indonesia, maka kedaulatan rakyat itu membuat rakyat itu menjadi makmur untuk semua orang, bukan untuk 1-2 golongan saja. Demokrasi yang berkeadilan, yaitu bahwa demokrasi ini menempatkan kelompok, golongan, atau lapisan masyarakat itu pada strata-strata sosial yang sama dalam arti hak dan kewajibannya ya. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau orang, organisasi yang menjadi utama, anak emas, dan kemudian menjadi istimewa, tetapi juga kita sama di mata hukum. Nah, beberapa catatan akhir ini menjadi sangat penting, yaitu mengenai prinsip demokrasi, bahwa di dalam prinsip-prinsip demokrasi, tadi kita sudah bicara tentang demokrasi Pancasila, maka ada prinsip demokrasi yang mewadahi itu semua, yaitu pada hal pertama kebebasan, kesetaraan antar warga atau individu, pluralisme, individualisme, dan keadilan. Yang intinya adalah bahwa kebebasan itu bicara tentang bagaimana kita bebas menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, berorganisasi, kebebasan berpartisipasi dengan semua aturan-aturan yang ada. Jadi meskipun dikatakan kebebasan berpendapat, tidak berarti kita semau-maunya untuk menyatakan pendapat dan apalagi melukai orang lain dengan kata-kata dan pendapat kita. Kesetaraan antar warga dan individu. Kita memahami bahwa persamaan kedudukan, egalitarisme itu merupakan nilai dasar demokrasi atau hak asasi manusia ya. Kesejahteraan antara sesama manusia dan hak-hak bernegara. Pluralisme, penghargaan terhadap nilai-nilai keragaman, kita berbeda, Indonesia terdiri dari ribuan pulau, etnik, budaya, dan sebagainya, tetapi kita bisa memahaminya dalam konteks bagaimana kita sebagai negara dengan kesatuan negara Republik Indonesia. Individualisme diakui, meskipun tidak menjadikan individu itu sesuatu yang bersifat ekstrim, artinya orang boleh berpendapat secara individu, tetapi dia juga harus memperhatikan nilai-nilai yang ada yang lainnya. Keadilan saya kira adalah hal yang paling penting, ada kebebasan, kesetaraan, pluralisme, realisasi bentuk keadilan, demokrasi keadilan dalam kehidupan bernegara itu sangat penting bagi sesama, bagi masyarakat ya. Nah, terakhir adalah syarat kunci negara demokrasi. Selalu harus ada jaminan terhadap hak-hak manusia, ada pemisahan kekuasaan negara, trias politika, ada kebebasan berbicara, berpendapat, baik itu dalam bentuk individu, pers, dan mass media, ada kebebasan beragama, ada kebebasan untuk hak memberikan suara yang sama, dan yang berikut yang saya kira penting adalah pemerintahan yang baik, fokus pada kepentingan publik. Nah, saya kira ini menjadi konsep-konsep demokrasi yang memang akan dikembangkan lebih detail lagi, akan lebih menarik. Tetapi paling tidak kuliah ini memberikan catatan penting bahwa konsep demokrasi itu menjadi sangat penting di dalam kita mencapai tujuan berbangsa yang baik dengan semua program-program pemerintah dan semua hal-hal yang akan dikerjakan sebagai sebuah bangsa dalam konteks pemerintahan, tapi juga semua itu diikuti dengan keterlibatan dari masyarakat itu sendiri. Akhirnya konsep demokrasi, saya harap kuliah ini akan memberikan pencerahan kepada rekan-rekan mahasiswa
agar tetap mengedepankan konsep demokrasi di dalam setiap pengambilan keputusan. Hari ini kita sebagai mahasiswa, mungkin besok saudara adalah sebagai pimpinan-pimpinan bangsa. Terima kasih. Selamat berdemokrasi.